Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemuji UKIN. Perkenalkan, nama saya Rizky Editri Tunggal Dewi. Saya guru SDN Jati Bening Baru 5, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2023 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 2237231308. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktek pembelajaran pada kelas 5 mata pelajaran IPAS materi rantai makanan dengan model pembelajaran Project Based Learning. Untuk lebih lengkapnya, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Anak-anak kita baris dulu ya, tolong yang rapi ya sayang ya. Oke, tolong kakak Hani disiapkan. Siap, gerak, oke, depan, gerak, tegak, gerak. Oke, dari sini, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah sarapan sayang? Sudah, alhamdulillah. Siap belajar hari ini? Siap. Siapa yang tadi pagi sarapan nasi goreng? Wah, siapa yang tadi pagi minum susu? Wah, berarti kalian sudah sarapan, siap untuk belajar. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk sayang? Masuk semua. Oke, alhamdulillah ya, kita lengkap ya. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kau pelajaran hari ini bisa mudah diserap dan bermanfaat. Oke? Baiklah, untuk ketua kelas boleh silahkan maju sayang. Attention please, before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Finish, finish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hani. Baiklah anak-anak ibu, biar lebih semangat kita menyanyikan lagu dulu. Lagu apa? Hari Merdeka. Siapa yang berani mimpin bernyanyi temannya? Fania. Semuanya boleh berdiri. Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa. Tepuk tangan dulu semuanya. Silakan duduk kakak. Terima kasih Hania. Oke, silakan duduk anak-anak ibu. Sekarang ibu mau nanya sama kamu. Siapa yang pernah melihat sawah? Di mana biasanya nggak sawah? Masih banyak, kalau di sini udah jarang ada sawah ya. Nah, kamu lihat sawah di kampung, pernah main di sawah? Pernah. Nah, sekarang ibu tanya sama kamu. Kalau kamu main ke sawah, apa aja yang kamu lihat? Apa lagi? Apa lagi? Belut, belalang, apa lagi? Ular, katak. Banyak yang bisa kamu lihat di sawah. Tapi ternyata belalang sama tikus itu masuk bagian hama ya. Sekarang
bagaimana hewan dan tumbuhan bisa bertahan hidup di sawah? Dengan memakan hewan lain. Dengan memakan hewan lainnya. Terus apa lagi? Makan apa? Makan tumbuhan. Kalau tumbuhan bagaimana dia dapat makanan? Dengan cara fotosintesis. Oke, good. Bagus sekali. Anak, tadi kan kita sudah ngomongin tentang sawah. Kita akan belajar tentang makanan. Tujuannya apa sih kamu belajar rantai makanan? Nah, di sini bisa diperhatikan. Melalui pengamatan video tentang rantai makanan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari rantai makanan. Melalui pengamatan gambar, pada foto ini peserta didik dapat menyebutkan komponen-komponen rantai makanan dengan benar. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat memberikan contoh rantai makanan. Terus, melalui pengamatan video, kalian bisa membuat diorama tentang ekosistem dengan benar. Oke, siapa yang bisa nyanyi Lihat Kebunku? Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melanti, semuanya indah. Nah, lagu Lihat Kebunku itu bisa menjadi salah satu contoh ekosistem, ya. Sekarang Ibu minta berdiri dulu, boleh? Kita tepuk P5 ya. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Yes, yes, mereka luar biasa, mantap. Nah, tepuk tangan dulu dong. Silakan duduk. Siapa yang mau main kuis? Kita main kuis dulu ya. Kita main kuis yang nantinya ini akan berkaitan dengan materi yang akan kamu pelajari hari ini. Peran tumbuhan pada ekosistem hutan sebagai apa? Jujur ya, kamu hitung sendiri betul salahnya berapa. Produsen, benar nggak? Oh iya betul. Lanjut. Hewan serangga disebut juga sebagai hewan. Coba kita lihat benar nggak sih insektivor? Betul. Contoh benda tak hidup, tidak hidup yang ada di danau. Coba. Terakhir, hewan pemakan daging. Karnivora. Oke, wah, kita bisa mengerjakan bersama-sama. Siapa yang betul semua tadi? Betul 5. Wah, betul 4. Betul 3. Yang salah semuanya? Tidak ada. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Alhamdulillah. Nanti jumlah poinnya itu akan berkelanjutan untuk kita membuat kelompok. Sayang, perhatikan gambar berikut. Ini gambar di mana ini? Nah, itu hewan apa yang bisa bikin gagal panen? Tikus. Apa lagi? Belalang. Tikus, belalang. Nah, itu termasuk ke dalam hama ya. Nah, terus belalang bisa dimakan yang lain nggak? Bisa dimakan sama siapa biasanya? Katak. Oke, cakep bener. Nah, kalian sudah paham. Nah, oke, kita buat kelompok. Tadi kamu sudah menghitung kamu betulnya ada berapa? Sudah? Sekarang Ibu minta yang betul 5 atau betul semua maju ke depan. Pojok sana. Hati-hati. Sudah membuat kelompok? Sudah, bagus sekali. Sebelum kita tugas kelompok, kamu ada tugas nih untuk membuat diorama dengan ekosistem macam-macam. Setiap kelompok berbeda-beda. Dapatnya ekosistem apa saja? Ya. Sekarang Ibu minta ketua kelompoknya untuk maju ke depan, ambil undian. Rifki, kelompok apa? Mari sana sayang. Sungai. Sungai. Rifki sungai. Kak Naya?
Ladang. Ladang. Hani? Sawah. Kelompok Iva? Hutan. Hutan. Kelompok Laras? Laut. Laut. Berarti semuanya mempunyai tugas kelompok yang berbeda-beda. Oke, semuanya minta tolong baris boleh? Ibu bagikan LKPD-nya. Sudah diperiksa alat dan bahannya. Perhatikan Ibu. Ibu juga akan memberikan kalian bahan ajar. Ya. Barangkali kalian sukanya membaca. Nah, ini Ibu bagikan per kelompok. Sebelum kamu membuat proyek, ini kan kamu bingung nih aku suruh ngapain sih? Saksikan dulu videonya ya tentang rantai makanan. Tolong disimak, diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi kamu sudah lihat tentang rantai makanan? Sudah diperhatikan? Sekarang Ibu mau tanya sama kamu, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Siapa yang bisa jawab? Ayo, Hani. Apa itu rantai makanan? Peristiwa dimakan dan memakan antara sesama makhluk hidup dengan suatu urutan tertentu. Oke, peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Terus, apa saja komponen dari rantai makanan? Tadi ada di sini. Siapa yang bisa jawab? Kakak Laras. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Pengurai. Pengurai. Oke, betul apa salah? Betul. Tepuk tangan buat Laras. Apa yang dimaksud produsen pada rantai makanan? Ayo, Dias. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Makanannya sendiri. Itu sebagai produsen. Produsen itu biasanya berupa tumbuhan ya. Nah, sebutkan contoh konsumen pada rantai makanan. Hana. Sapi, tikus. Oh, oke. Apa sih yang dimaksud dengan konsumen? Siapa yang bisa tadi? Kelinci, sapi, tikus itu apa? Nah, ya. Apa, Hani? Makhluk hidup yang bergantung kepada makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lainnya. Artinya dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Terus ada lagi nih. Apa yang dimaksud pengurai pada rantai makanan? Ayo, Iva. Organisme atau makhluk hidup pengurai, sisa bangkai hewan, tumbuhan, atau makhluk hidup lainnya. Iya, sisa dari makhluk hidup yang sudah mati. Maka jadi pengurai ya. Sebutkan contoh pengurai pada rantai makanan. Siapa yang bisa? Jamur, bakteri, dan belatung. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Berarti tadi kalian sudah menyimak ya apa yang sudah dijelaskan. Oke. Kan tadi Ibu sudah bilang ya, kita mau membuat diorama. Ibu tadi sudah memberikan kamu LKPD. Nah, sekarang ada styrofoam sebagai bahannya. Oke. Tadi yang dapat kelompok sawah siapa? Sawah, silakan sayang. Oke. Sudah dapat alat dan bahannya semua? Oke, sudah. Kalian bisa menguakan alat dan bahannya. Sebelumnya, perhatikan. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, cakep. Siap belajar ya. Nah, sebelum kamu mengerjakan, silakan saksikan cara membuat diorama. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai alfabetik
Itu tadi contoh cara membuatnya. Sekarang lihat LKPD kalian. Sudah Ibu bagikan kan? Nah, ketikkan. Kalian masing-masing punya tambahannya. Nah, di sini di LKPD ini, di sini ada nama kelompok sesuai dengan kamu dapatnya apa. Nah, terus namanya siapa? Kemudian di halaman berikutnya, di sini ada kamu tulis ekosistem apa. Kalau sudah, ada petunjuknya, caranya gimana, terus bahan dan alatnya seperti apa, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, terus potong sehingga bentuk jadi horizontal dan vertikal sudah dipotong kan? Nah, terus membuat latar belakang sesuai dengan tema, ya kan? Temanya apa? Sawah. Nah, di situ ada sawahnya. Temanya apa? Hutan. Nah, latarnya hutan kayak gimana gambar hutan itu. Nah, terus kalau sudah buat bagian-bagian diorama, ada hewan, ada produsen, konsumen, dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian kalian tempelkan. Setelah ini nanti digunting, nih, ini ada apa? Rumput. Nah, nanti di rumput digunting. Rumput ini sebagai apa sih? Produsen. Nah, nanti dicari di sini tulisannya produsen. Jadi nanti rumput, terus bawahnya produsen. Ditaruh di lidi kamu, terus nanti ditempelin di styrofoam kamu. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah paham? Ya. Sudah, benar, sudah paham? Ya. Nah, kalian boleh menambahkan hiasan-hiasan. Hiasan misalnya, kalau misalnya hutan, identik dengan apa sih hutan itu? Pohon, boleh. Kalau misalnya sawah, identiknya dengan apa sih? Nah, itu boleh nanti kamu ini. Bu, boleh nggak sih Bu dikasih pagar-pagaran? Boleh, yang penting cakep. Buat sebaik mungkin. Oke, sudah? Kalian keluarkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya boleh? Ada apa saja alat dan bahannya? Ada apa? Garis, pensil, lidi, ya kan? Masing-masing membawa gunting kan? Oke, sudah? Sudah dicek lengkap alat dan bahannya? Oke, sudah? Oke, assalamualaikum. Halo. Kita tentukan dulu, kira-kira kamu bisa menyelesaikan proyek itu berapa lama? 30 menit. Oke, kita sepakat 30 menit. Berarti jarum panjang di angka 7 selesai ya? Bisa? Panjang di angka 7 selesai, kalian boleh mulai bekerja dari sekarang. Silakan. Selamat bekerja. Perhatikan sayang, itu tempel dulu ya. Nih, ditempel, kasih lem. Terus perhatikan baik-baik nih contohnya kayak gini nih, lihat. Ini sebagai apa ditulisin produsen pakai lidi. Kita ditunjukin. Yang jadi konsumen satunya siapa? Dua? Sudah selesai? Sudah. Siapa yang siap untuk presentasi duluan? Oke, sawah. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok membuat rantai makanan ekosistem sawah. Ini adalah produsennya adalah padi. Terus? Konsumen satunya adalah belalang. Konsumen Belalang dua dimakan sama kata. sebagai konsumen apa belalang? Konsumen satu. Satu. Katak sebagai konsumen Dua. Terus? Katak dimakan oleh ular.
sebagai konsumen 3. Ular sebagai Konsumen 3. terus Ular dimakan oleh konsumen 4. elang mati dijadikan jadi diuraikan sama siapa tuh? Jamur. Siapa yang mau bertanya tentang ekosistem sawah? Ayo, Mania. Apa yang terjadi jika populasi ular berkurang? Makin banyak katak dan hama dalam ekosistem. Jadi kalau misalnya ekosistemnya tadi ularnya nggak ada, jadi yang makan katak jadi sedikit. Jadi semakin banyak kataknya, semakin banyak belalangnya gitu. Menyebabkan apa kalau banyak katak sama belalang? Gagal panen. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Bagaimana penampilan kelompok sawah? Apakah bagus? Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok sawah. Silakan duduk kelompok sawah. Berikutnya kelompok hutan. Saya perhatikan ya, karena nanti ini ada di tes formatif. Perhatikan temannya present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hutan ingin menjelaskan tentang ekosistem hutan. Ayo. Yang pertama, produsennya ada rumput, lalu dimakan oleh kambing sebagai konsumen 1. Kambing dimakan oleh serigala sebagai konsumen 2. Serigala dimakan oleh harimau sebagai konsumen 3. Saat harimau mati, diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai. Diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai. Oke. Ini adalah ekosistem hutan. Siapa yang mau bertanya tentang ekosistem hutan? Laras, ayo berdiri. Pada ekosistem hutan, apa yang terjadi jika populasi harimaunya berkurang? Satu, mangsanya. Kambing dan serigala dapat berkembang biak tanpa kontrol. Harimau merupakan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Iya. Jadi kalau harimau tidak ada, serigalanya semakin banyak. Harimau ini menjaga keseimbangan dalam ekosistem hutan gitu. Sekarang harimau banyak yang punah ya. Itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Apakah kelompok hutan sudah bagus? Bagus penampilannya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok hutan. Hasil pekerjaannya juga rapi. Silakan duduk kelompok hutan. Berikutnya siapa? Ayo, kelompok sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sungai akan mempresentasikan bagaimana rantai makanan dari ekosistem sungai. Lumut adalah sebagai produsen. Lumut dimakan Jadi sebagai produsen? Lumut sebagai produsen. Terus lumut dimakan oleh konsumen 2, yaitu ikan-ikan kecil. konsumen 1 atau konsumen 2? Konsumen 1. Ikan kecil. Terus Konsumen 2-nya ikan dimakan oleh burung apa nih? bangau. Terus Sebagai konsumen 2, burung bangau dimakan oleh buaya konsumen 3. konsumen 3. Dan ketika buaya mati dia akan menjadi pengurainya adalah jamur. Pengurainya jamur. Selain jamur, yang berperan sebagai pengurai apa aja sih? Bakteri, cacing, serangga itu bisa ya jadi pengurai ya. Oke. Terus berarti di sini konsumen puncaknya apa? Konsumen apa? Buaya? Iya, dia konsumen puncak karena sih gak ada yang bisa ngelawan buaya kalau lagi di sungai, ya kan? Sampai di sini siapa yang mau bertanya tentang ekosistem sungai? Oke, Hani. Pada ekosistem sungai, selain ikan, hewan apa saja yang bisa jadi konsumen 1? Hewan apa saja? Hewan herbivora atau omnivora seperti udang, keong, atau ikan pemakan tumbuhan. Atau ikan pemakan tumbuhan. Ada bertanya lagi? Tidak ada? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok ladang ingin menjelaskan rantai makanan dari ekosistem ladang. Pertama ada jagung sebagai produsen. Lalu jagung dimakan oleh tikus sebagai konsumen 1. Lalu tikus dimakan ular sebagai konsumen 2. Ular dimakan elang sebagai konsumen 3. Dan setelah elang mati menjadi jamur sebagai pengurai. Siapa yang mau bertanya tentang ekosistem ladang? Pada ekosistem ladang, apa yang terjadi jika populasi ular berkurang? Apa yang terjadi kalau populasi ularnya berkurang? Meledaknya populasi tikus dan hama dalam satu ekosistem. Menyebabkan apa itu kalau banyak tikus? Gagal Panen. Ada yang mau bertanya lagi? Tepuk tangan untuk kelompok ladang. Yang terakhir adalah kelompok laut. Ayo laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok laut ingin mempresentasikan tentang rantai makanan ekosistem laut. Sebagai produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton. Terus Lalu fitoplankton dimakan oleh konsumen satu, yaitu ikan-ikan kecil sebagai konsumen satu. konsumen satu. Ikan kecil? Ikan kecil dimakan oleh gurita sebagai konsumen dua. Terus Lalu gurita dimakan oleh hiu sebagai konsumen tiga atau konsumen puncak. konsumen puncak, bagus. Terus Lalu hiu jika sudah mati, ia menjadi diuraikan dengan bakteri. diuraikan oleh bakteri. Oke. Siapa yang mau bertanya tentang ekosistem laut? Angkat tangan. Ya, Hana. Pada ekosistem laut, apa yang terjadi jika populasi hiu berkurang? Rantai makanan lautan ikut terganggu dan kemungkinan besar satwa lautan lainnya pun akan berkurang. Oke. Jadi, kalau hiunya punah, rantai makanannya akan terganggu. Kok bisa terganggu? Yang tadinya dia puncak sebagai puncak, jadinya konsumen puncaknya jadi berkurang kan? Kalau konsumen puncaknya berkurang, maka rantai makanannya tidak akan berputar dengan baik. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Bagaimana penampilan kelompok laut atau bagus? Tepuk tangan untuk kelompok laut. Silakan duduk sayang. Sekarang ibu mau tanya sama kamu. Ada kesulitan nggak kamu dalam membuat diorama? Tidak. Semua sudah paham ya. Jadi dalam rantai makanan itu ada berapa komponen? 3. Apa bahannya? Ada 3. Apa pertama terus konsumen dan pengurai. Ada konsumen 1, ada konsumen 2, ada konsumen 3. Tergantung kepada hewan-hewan, populasi hewan yang ada di dalam ekosistemnya. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Tidak ada kesulitan? Tidak ada kesulitan. Sekarang siapkan QR-nya. Siapa yang mau bermain? Please. Ayo siapkan QR-nya. Oke. Bersiaplah. Oke, Ibu scan. Jawabannya adalah A. Berikutnya, siap? Ibu scan. Jawabannya adalah fotosintesis. Terakhir. Sudah? Jawabannya adalah D. Siapa yang betul semua? Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Kita lihat dulu reportnya. 100, Rafa 100. Oke, ini 100 ya, akurasi ya. Alifandra, Azra, Raihana, Zulfania, Farhan, Pratama, Faros, Kanaya, Fazil, Alisa, Anissa, Laras, Kafi, Abdurrahman Kafi, Emir, Alfiano, Aryadano. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Sudah belajar quizzes. Sekarang untuk mengetahui lebih jelasnya pengetahuan kamu itu sejauh apa, kerjakan soal formatif. Ibu akan membagikan soal formatif, ya. Jadi ini dikerjakan ada ABC. Terus yang sebaliknya, ini disajikan gambar ada hewan apa. Kamu disuruh buat 2 rantai makanan dari hewan ini. Gak usah kamu gambar, tulis aja namanya apa. Misalnya yang pertama apa nih, rumput, 2 apa, 3 apa, konsumen 2-nya apa. Paham? Terus yang 10 buatlah rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, tadi udah dibahas ya, sawah ya. Oke, bisa ya? Oke, boleh dibagikan, step-stepnya dibuka ya.
Sudah? Kalau sudah, dikumpulkan ke ketua kelompoknya. Makasih sayang. Ayo, siapa lagi? Makasih sayang. Baiklah anak-anak ibu yang baik. Tadi kamu sudah belajar tentang apa sih? Rantai makanan. Nah, dari materi rantai makanan kita belajar bahwa makhluk hidup di bumi tidak bisa hidup tanpa makhluk hidup lain, akan selalu saling membutuhkan. Nah, terus kita harus berbuat baik dengan sesama manusia, terus berbuat bijak terhadap makhluk hidup lain. Jadinya rantai makanan itu ada berapa komponen? Ya, apa saja? Pengurai. Contoh pengurai apa aja? Jamur, bakteri, sapi, batu, masalahnya. Oke, kita refleksi dulu pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Bagian mana yang membuat kamu senang? Menyanyi, membuat diorama, apalagi? Presentasi tentang rantai makanan. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Dari yang sudah kalian pelajari, kalian sudah mengerti semua? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, anak-anak ibu yang baik. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Tadi kan baru rantai, besok jaring-jaring. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah beberapa rangkaian dari rantai makanan. Kita nyanyi dulu yuk. Siapa yang bisa nyanyi? Mana di mana anak kambing saya? Bisa ya? Tepuk tangan. Mana di mana padi-padi saya? Padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan awan yang sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan awan yang sudah mati jadi makanan. Ayo dipelajari. Alhamdulillah. Anak-anak ibu yang baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ucapkan apa? Hamdalah, alhamdulillah. Ingat, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang rantai makanan. Terima kasih sudah semangat belajar hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ayo kita tutup dengan doa. Al, siapkan. Attention please, before we go on, let's pray together. Amin. Finish greetings. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini Ibu tutup. Berikutnya kalian boleh beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.